Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Widya Tong Tien Rahayu. Sahabat Romi, dimanapun panjenengan berada, semoga di malam purnama ini panjenengan senantiasa diberkati dengan kebahagiaan. Khusus untuk teman-teman yang beragama Buddha, selamat menyongsong Hari Raya Waisak. Sahabat Romi yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang kekerasan di dalam pendidikan. Akhir-akhir ini banyak kasus yang mencuat tentang guru yang disalahkan karena melakukan kekerasan di dalam pembelajarannya. Mungkin karena memberikan sanksi, hukuman, atau barangkali memberikan penugasan yang terlalu berat, ya, sampai pada misalnya memukul. Mungkin beberapa kasus bisa memang dikatakan sebagai kategori kekerasan. Kalau memang apa yang dilakukan oleh guru itu mungkin membuat cacat atau mungkin menyebabkan anak meninggal dan sebagainya. Tetapi tidak semua apa yang dilakukan oleh guru itu dianggap sebagai atau dapat dikategorikan sebagai sebuah kekerasan. Mengapa demikian? Karena di dalam proses pembelajaran, di dalam proses pendidikan tentu guru yang mengerti betul tentang bagaimana membina, membentuk watak dan karakter anak supaya menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang bermental baja, itu pasti akan memberikan latihan-latihan tertentu yang mendidik anak-anak didiknya supaya menjadi anak-anak yang tangguh. Coba kita lihat di dalam sekolah-sekolah kedinasan misalnya, atau mungkin di pendidikan tentara atau kepolisian, ya pasti di sana ada hukuman fisik, ada mungkin pembelajaran yang dilakukan dengan keras, ya, disiplin yang sangat kuat. Itu tujuannya adalah untuk membentuk mental juang yang tangguh, yang tidak pantang menyerah. Nah, dalam proses pendidikan kita sebenarnya mungkin di era-era dulu itu hampir semua guru itu pasti pernah memberikan hukuman kepada anak. Entah itu hukuman fisik atau non-fisik, ya. Dan saya kira zaman dahulu hukuman-hukuman itu dianggap seperti biasa dan murid-murid enjoy menerima hukuman yang diberikan oleh gurunya. Bahkan mungkin sampai membawa penggaris, dipukul dan sebagainya. Kemudian guru memberikan kata-kata atau yang sangat keras kepada anak misalnya, itu hal yang biasa, ya. Tetapi itu akan menjadi hal yang tidak biasa di era sekarang. Banyak yang kemudian menafsirkan itu sebagai sebuah kekerasan, dan itu bisa saja berujung pada laporan kepada guru tersebut. Sehingga hal-hal seperti ini menjadikan guru menjadi takut
ketika melakukan proses pembelajaran, terutama yang terkait dengan masalah sanksi. Atau kalau sekarang mungkin dikatakan kesepakatan kelas atau apalah namanya. Intinya ketika sudah ada kesepakatan, kemudian ada anak melakukan sanksi atau dia melakukan tindakan atas kesepakatan itu yang kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, maka bisa dianggap itu sebagai sebuah tindakan yang tidak menyenangkan kepada murid, sehingga orang tuanya melaporkan kepada pihak yang berwajib atau mungkin juga memberikan somasi kepada gurunya. Tentu ini menjadi hal yang sangat-sangat ironi ya dalam dunia pendidikan kita, terutama yang terkait dengan proses pendidikan yang dilakukan oleh gurunya ya, sehingga kadang guru sekarang dengan adanya aturan yang bermacam-macam tersebut, adanya ketakutan atas mungkin reaksi yang diterima atau respon yang diterima mungkin dari orang tua dan masyarakat, sehingga kadang-kala banyak guru yang kemudian menjadi acuh tak acuh. Jadi kalau ada murid yang mungkin nakal atau mungkin melakukan tindakan yang melanggar, kadang itu untuk memberikan tindakan kepada anak tersebut gurunya menjadi takut. Nah, ini tentu hal yang tidak baik di dalam dunia pendidikan. Bisa saja anak-anak kita nanti akan merasa bahwa gurunya takut sama murid, gurunya pasti nanti kalau memberikan hukuman kepada mereka, ya mereka akan bisa melaporkan gurunya tersebut kepada misalnya Komnas Perlindungan Anak, kepada polisi dan sebagainya, karena dianggap tindakan yang tidak menyenangkan misalnya. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat ironi sekali, dan saya kira ini bukanlah satu hal atau satu kondisi yang baik untuk pendidikan kita. Kita melihat bahwa jika kita menengok ke belakang, para tokoh-tokoh kita, para orang-orang hebat yang bisa menjadi orang pada zaman dahulu, itu mereka mengalami didikan yang sangat keras, ya, disiplin yang sangat keras, bahkan ada hukuman-hukuman fisik di dalamnya, ada penugasan-penugasan yang sangat berat di sana. Itu semata-mata adalah untuk mengajari anak agar dia bertanggung jawab. Nah, bahkan hal-hal seperti ini juga masih ada di negara-negara luar seperti Cina, Jepang, Korea, dan sebagainya. Mereka masih ada yang menerapkan atau masih menerapkan pendidikan-pendidikan yang keras seperti ini. Dan saya kira itu sepanjang dilakukan dengan secara terukur, dengan standarisasi yang baik di dalam proses pembelajaran, saya kira tidak masalah. Kalau kita berkaca pada pendidikan-pendidikan di masa lampau, bagaimana seorang Begawan Domya sebelum memberikan ilmu kepada ketiga muridnya, ya, ada Weda, ada Upamanyu, dan ada Arunika. Beliau memberikan ujian yang sangat keras. Ada yang disuruh mengerjakan sawahnya, ya, sang Arunika. Ada yang disuruh menggembalakan ternaknya. Ada yang disuruh memasakkan masakan di rumah gurunya. Nah, ini adalah satu bentuk pembelajaran agar si murid itu memiliki tanggung jawab, bakti yang tulus kepada gurunya. Nah, baru setelah itu guru akan mengajari murid tersebut dengan
keikhlasan hati, dengan kebahagiaan, dengan kemerdekaan, dengan kegembiraan. Nah, inilah yang menjadi semacam metode pembelajaran ya di masa lampau pada zaman dahulu. Dronacarya misalnya, Guru Drona mengajari Pandawa dan Kurawa itu dengan disiplin yang ketat, walaupun dia tahu bahwa Pandawa dan Kurawa itu adalah anak-anak raja ya, bangsawan yang tentu ini dia memperlakukan sama dengan siswa-siswa yang lain ya. Ini dalam proses pembelajaran para guru di masa lampau, dan hasilnya sangat luar biasa. Mereka benar-benar menjadi ksatria-ksatria yang tangguh, siswa-siswa yang berbakat sesuai dengan talenta dan kemampuan mereka masing-masing. Dan ini sesungguhnya adalah model pendidikan yang baik pada zaman dahulu, dan saya kira bisa diterapkan di zaman sekarang, dan saya kira saat ini masih diterapkan, misalnya di lingkup sekolah-sekolah kedinasan dan juga TNI Polri misalnya. Dan hasilnya tentu mereka lebih memiliki kedisiplinan daripada yang seperti tadi. Anak yang dididik oleh guru yang ketakutan karena mungkin dia takut disomasi oleh orang tuanya, disomasi oleh pers, disomasi oleh lembaga-lembaga perlindungan anak dan sebagainya. Sehingga ini akan menjadi pembelajaran yang sangat-sangat berbeda. Ada sebuah adagium klasik di masa lampau, bahwa emas itu untuk mengolahnya menjadi perhiasan yang bagus, atau besi untuk mengolah menjadi keris itu harus dipanaskan terlebih dahulu, dipukuli ya, sehingga dia bisa dibentuk-bentuk menjadi perhiasan atau mungkin menjadi benda yang bernilai, misalnya untuk membuat keris dan sebagainya. Nah, seperti itu juga yang dilakukan oleh para perajin bata. Dia menjadikan tanah ya agar menjadi kuat dan bisa menjadi bahan bangunan, menjadi bata, itu adalah dengan cara membakarnya, memanaskannya. Nah, sehingga tanah liat yang tadinya lembek ya, yang mungkin lemah, itu akhirnya menjadi kuat. Karena apa? Karena dia dididik dengan cara dibakar, cara dipanaskan. Nah, seperti itulah sesungguhnya ketika anak-anak kita ya, dengan standarisasi tadi yang memang terukur, dia diberikan latihan-latihan oleh gurunya, dia diberikan penugasan-penugasan oleh gurunya, bahkan hukuman-hukuman fisik yang tidak membahayakan. Itulah nanti yang akan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, yang tahan banting, yang siap untuk menghadapi segala tantangan apapun yang ada di masa mendatang. Tetapi jika gurunya takut, jika gurunya dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan karena mungkin ya atas nama perlindungan anak, atas nama mungkin akan somasi-somasi yang akan diberikan kepada mereka, maka saya yakin anak-anak kita kalau dididik dengan seperti ini, dengan cara yang mungkin yang sangat dimanjakan seperti saat ini, seperti yang dilakukan oleh guru-guru sekarang, itu kedepannya mereka akan menjadi generasi yang lembek, generasi yang mungkin lemah ketika mereka mungkin mendapatkan tantangan, masalah di media sosial atau di masa depan. Mungkin mereka akan menjadi generasi yang mudah untuk patah semangat, patah arang, hingga akhirnya mereka bisa saja melakukan hal-hal yang nekat seperti bunuh diri dan sebagainya.
Dan ini sudah terjadi di beberapa tempat, ya. Ada beberapa tempat yang mungkin anaknya hanya karena diolok-olok dan sebagainya, kemudian mereka depresi hingga akhirnya mereka bunuh diri. Coba kita lihat di masa lampau. Di masa lampau pendidikan anak-anak dulu, mau dipanggil dul, mau dipanggil paijo, mau dipanggil cikrak, mau dipanggil macam-macam, biasa itu. Kenapa? Karena di rumahnya mereka juga seperti itu. Contoh seperti saya. Mbah saya dulu ketika memanggil cucu-cucunya itu tidak ada yang dipanggil dengan nama sebenarnya. Misalnya saya dipanggil Bagong karena dulu gemuk itu. Kemudian ada saudara saya, ada saudara sepupu saya yang dipanggil Lembok karena mungkin ya perempuan gemuk, ada yang dipanggil Sutup karena matanya yang sipit. Kemudian ada yang Torres karena rambutnya yang kayak turis ya misalnya, dan lain-lain. Itu kalau di Jawa namanya wadanan, dan itu saya kira tidak masalah dulu ketika dia dipanggil itu, kemudian didengarkan oleh teman-teman bermainnya, saya kira tidak masalah. Dan pada zaman dahulu itu hal-hal yang biasa. Sekarang itu tentu akan jadi masalah. Bahkan mungkin bisa jadi perkara sampai mungkin orang tuanya datang ke sekolah, melabrak anak yang memanggil tersebut, atau mungkin kalau ada gurunya yang memanggil dengan panggilan yang tersebut bisa jadi perkara yang luar biasa. Sehingga anak seolah-olah dalam tanda petik seperti dimanjakan. Dan saya yakin ke depan atau di masa yang akan datang dengan pendidikan yang seperti ini, anak ini akan menjadi anak-anak yang lembek, yang lemah, yang patah semangat, dan mereka tidak tahan banting di dalam setiap ujian-ujian dan tantangan-tantangan yang ke depan, yang mungkin ketika dia sudah lulus dari sekolah atau dari kuliah menghadapi dunia luar yang kejam, mungkin dengan media sosial yang kejam, ya, dengan cacian, makian, ya bisa jadi dia stres hingga akhirnya dia bisa saja melakukan hal-hal yang nekat seperti bunuh diri tadi. Para sahabat Romi dimanapun panjenengan berada, saya menyampaikan ini bukan berarti saya setuju dengan segala tindak kekerasan yang ada di dalam dunia pendidikan. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak semua, ya sekali lagi tolong diingat-ingat, tidak semua yang dilakukan oleh guru, hukuman yang dilakukan oleh guru, kemudian sanksi yang dilakukan oleh guru, atau tindak lanjut dari kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru, itu bisa dikatakan sebagai sebuah perilaku yang tidak menyenangkan kepada siswa. Yang namanya pendidikan, kalau ingin menyenangkan ya di kafe, di mall, kemudian di diskotek, itu menyenangkan. Tapi kalau yang namanya pendidikan, ya kita dididik ya harus dengan disiplin-disiplin yang ketat. Supaya apa? Supaya mereka tahu aturan, hingga akhirnya dia terbiasa dengan aturan itu, dan akhirnya bisa menjadi sebuah karakter. Ada sebuah ungkapan di masa lampau bahwa kenapa aturan-aturan dulu itu cenderung dipaksa, kemudian terpaksa, dan akhirnya bisa terbiasa. Sama seperti itu kalau kita ingin menjadikan sebuah karakter yang baik, maka harus diikuti dengan ketaatan dulu, ya, menjadi taat, dan akhirnya bisa menjadi habitat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, sahabat Romi, dimanapun panjenengan berada. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita, orang tua, bagi anak-anak, bagi guru-guru kita. Dan ke depan tidak ada lagi guru-guru yang dibayangi oleh ketakutan ketika melakukan proses pembelajarannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadu sadu sadu. Sancai sancai sancai.
Rahayu.